channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Sayyidah Juwairiyah. Tawanan perang yang bikin Sayyidah Aisyah cemburu. Nama aslinya adalah Burah binti Harits bin Abu Deror bin Habib bin Aed bin Malik bin Judzaimah bin Mustalik bin Khuza'ah. Al-Harits adalah pemimpin Bani Mustalik setelah menikah dengan Nabi. Namanya diganti dengan Juwairiyah. Beliau tidak suka kalau dikatakan beliau keluar dari barah kebaikan. Sayyidah Juwairiyah adalah istri Musafi bin Syafwan. Beliau kaum ningrat nan cantik, baik hati, dan luas ilmunya. Lelaki manapun yang memandangnya bakal jatuh cinta, ujar Sayyidah Aisyah. Kisah Sayyidah Juwairiyah sampai ke pintu rumah Rasulullah tidak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Harits bin Abu Diror yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Rasulullah menjadi panglima dalam perang Mustalak ini. Beliau menunjuk Abu Zar Al-Ghifari sebagai wali sementara di Madinah. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi bersama pasukan Muhajirin dan Ansyar. Rasulullah SAW berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami Juwairiyah, Musafi bin Syafwan, terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita Bani Mustalik, termasuk Sayyidah Juwairiyah, menjadi tawanan kaum muslimin. Janda Musafi ini diserahkan kepada Sabit bin Qais bin Syammas, karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya. Ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa. Akibat kekalahan Bani Mustalik, suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia beserta kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau pun ingin menebus dirinya agar bebas, karena dirinya adalah seorang tokoh dari kaumnya. Namun, ia tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk menebus dirinya. Sayyidah Aisyah menceritakan, saat Rasulullah menawan orang-orang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits berada pada tangan sahabat Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, atau pada anak pamannya. Juwairiyah berkeinginan untuk membebaskan dirinya. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan memesona. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah, tatkala aku melihat ia berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukai hal itu, karena aku tahu Rasulullah akan melihat apa yang aku lihat. Juwairiyah berkata, "Hai Rasulullah, aku memiliki masalah yang telah Anda ketahui. Aku ingin membebaskan diriku, dan aku datang kepadamu agar kau menolongku." Rasulullah menanggapi, "Atau kau ingin yang lebih baik dari itu?" "Apa itu, Rasulullah?" tanya Juwairiyah. Juwairiyah. Rasulullah berkata, "Aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu." Juwairiyah menjawab, "Tentu mau." Nabi menjawab, "Aku telah melakukannya." Aisyah melanjutkan, kabar ini pun tersebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, "Tawanan kita ini ipar-ipar Rasulullah." Mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahan Juwairiyah ini berjumlah 100 orang. Bani Mustalik, aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding Juwairiyah. Keislaman pemimpin Bani Mustalik, Harits bin Abu Deror, terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan. Tapi ia menyembunyikan 2 unta terbaiknya di akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Harits ditanya tentang 2 untanya yang disimpan di akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah, karena tak seorang pun tahu bahwa dia menyimpan 2 untanya. Harits pun langsung mengikrarkan syahadat. Islamnya Harits juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Sayyidah Juwairiyah dengan mahar 400 dirham,
setelah menjadi Ummahatul Mukminin. Sayyidah Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Sayyidah Juwairiyah pun diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menikah, Sayyidah Juwairiyah dikenal dengan sahabiah yang ahli salat. Rasulullah adalah seorang suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia dan tentu saja terhadap istrinya. Setelah memeluk Islam, Sayyidah Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Saat ia berpuasa sunnah di hari Jumat saja, Nabi perintahkan dia untuk membatalkannya. Di antara kebiasaannya adalah berzikir, mulai dari usai salat subuh hingga terbit matahari. Dari Abu Ayyub, dari Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah menemuinya di hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi bertanya, "Apakah kau kemarin berpuasa?" Juwairiyah menjawab, "Tidak." Nabi melanjutkan, "Besok kau akan berpuasa." "Tidak," jawab Juwairiyah, "jika demikian, batalkanlah," kata Nabi SAW. Juwairiyah berkata, "Nabi keluar dari rumahku. Saat itu aku sedang berada di musala rumahku. Beliau kembali lagi saat siang. Sementara aku masih di tempat itu. Beliau berkata, 'Engkau tidak meninggalkan musalamu sedari aku keluar tadi?' 'Iya,' jawabku. Beliau bersabda, 'Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang dengan yang kau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, adada kholqi wa ridho nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati.' Artinya, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh Kerelonia seberat timbangan arsinia, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim, No. 2726. Sayyidah Juwairiyah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau wafat pada usia 60 tahun dan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan makam istri Rasulullah lainnya. Abdullah bin Umar mengatakan, Sayyidah Juwairiyah wafat pada usia 65 tahun dan yang menjadi imam salatnya adalah Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Nama Juwairiyah sebelum Islam, namanya adalah Barah binti Al-Harits bin Abi Dhirar bin Habib bin Aids bin Malik bin Jadzimah dari kabilah Khuzah. Ia merupakan istri dari anak pamannya, Musafi bin Syafwan bin Disi al-Shafar. Nama Juwairiyah berasal dari bahasa Arab, diturunkan dari kata dasar jor, yang berarti menjadi kecil atau muda. Nama ini merupakan bentuk kecil dari nama Juwairiyah, yang sendiri merupakan bentuk kecil feminin dari nama maskulin Juwair. Itulah kisah Juwairiyah yang membuat Aisyah cemburu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen